Weekend telah tiba. Apa kabar Jebret tim semua? Apa kabar juga Nesa dimanapun lo berada? Cepetan balik karena bagian gini ini lo nih yang bagusnya nih tambahin komedi-komedi nakal, cocok lah Nesa ya. Tapi DPI tanpa Nesa itu bagikan kendaraan kita tanpa GeForce. Ada yang nggak lengkap gitu karena GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Kalau kalian mau tahu produk-produknya seperti apa dan promo menariknya, cek e-commerce terdekat atau e-commerce kesayangan kalian. Monggo langsung GeForce untuk kendaraan kalian lebih optimal. Follow juga Instagramnya @GeForce_id. Senyum kan? Karena kemarin banyak bilang, kok promosiin GeForce-nya nggak senyum kayak Nesa? Nggak pakai parts sekarang. Oh, nggak pakai part. Itu dia pokoknya ya. Kita langsung aja cek di follow Instagramnya GeForce kalau kalian mau tahu promo dan juga spesifikasi produk-produknya. Dan sekarang gua cowok-cowok semua nih. Ada yang dari generasi senior sampai generasi paling muda seperti biasa Jumat lalu ya. Ada Coach Yasin, ada Mas Haryo, ada juga Rizal Aliando namanya ya. Baru potong rambut, tadi nggak ada yang kenal nih siapa nih anak baru nih. Ternyata rambutnya baru potong. Dan sekarang kita ngomongin sebelum kebahasan topik atau pertandingan-pertandingan yang terjadi tadi malam, ada insiden atau kejadian yang melibatkan pesepak bola yang cukup kita kenal juga karena masih main Arsenal tapi dipinjamkan Pablo Mari yang menjadi korban penusukan dalam tempat umum ya di supermarket ya kalau nggak salah. Ini tusukan di punggung walaupun untung nggak menyentuh organ vital. Ini kalau melihat update-nya ini nggak terlalu secara kondisinya aman gimana Mas? Aman, Dioperasi ya? baik-baik aja. Dari sisi Monzanya sendiri, Galliani ngomong bahwa dia kondisinya stabil. Dari Arsenal juga, Edu juga bilang kondisi dia stabil karena kan yang masih miliknya Arsenal ya, dipinjemin ke Monza. Emang dia berada dalam posisi yang apes ya. Dia lagi di supermarket, lagi dorong anaknya di atas kereta dorong, sama istrinya juga. Tiba-tiba gerebek, dia sebenarnya nggak kerasa gitu. Tiba-tiba loh, kok gue sakit ya? Di bagian mana bawah? Oh, gue pikir kakinya. Bagian punggung. Ditusuk di bagian belakang ya? Paling nggak enak tuh. Ditusuk di bagian belakang paling nggak enak. Gue sering tuh. Iya kan? Tahu secara harafiah apa literal ya? Oke. Tanpa darah. Oh iya, sakit tapi nggak berdarah ya? Ya terus. Iya, ya mungkin karena postur yang nusuk nggak terlalu tinggi gitu, jadi kenanya di bagian atas. Di dagingnya lah, Iya, bukan di organ nggak vital. kena bagian vitalnya, nggak sampai membuat dia harus menjalani operasi yang serius gitu. Ya. Bahkan katanya dia langsung pengen main lagi ya? Iya, iya. Tapi secara SOP-nya atau secara standarnya emang klub akan tuh ngizinin abis kejadian begitu langsung pemain diizinin dari sisi traumanya, dari sisi lukanya. Kalau sobekannya nggak parah, itu Pakai kan Hansa Plus doang. Ya kali Plester Coach. doang. kalau Promosi. nggak maksudnya kalau Ada brand masuk dong. luka-luka dalam pertandingan sendiri kan mungkin lebih parah kan. Oh, iya, ada iya. yang muka sobek, mata juga sobek yang kayak gitu-gitu. Tapi dia tetap bisa tampil di pertandingan selanjutnya kan memang. Tapi ini kan pisau Mas, pisau roti apa pisau apa? tergantung. Pisau sih dibilang sih pisau sih. Pisau MacGyver kali ya. Kalau dianya sendiri mengaku siap, terus dari sisi medis dicek segala macamnya, keseimbangan segala macamnya dia nggak masalah, ya nggak masalah kalau dia. Tapi kalau ngelihat dari ada yang katanya ada meninggal juga kan yang Ya, korban lain. Berarti ada banyak berarti ya? Dia justru merasa terpukulnya ketika dia ngelihat di depan mata Dia ngeliat semua, orang itu lari juga, terus tiba-tiba nusuk lehernya salah satu orang yang di situ. Kan ada 5 korban. Berapa orang tuh Mas pelakunya Mas? Satu orang ya. Satu orang? Dia membabi buta Terus berarti? dia nusuk ke lehernya, yang orang itu meninggal di tempat gitu. Sementara yang 4 lagi, salah satunya si Pablo Mari nggak mengalami cedera parah. Nah Coach, sebagai orang Eropa Coach, ini kan banyak kejadian belakangan, mungkin let's say ada Di Maria juga pernah mengalami, Aubameyang pernah mengalami, dan juga Ashley Cole pernah mengalami. Kultur di Eropa ternyata nggak aman juga gitu, sekelas Itali, bahkan di Monza pemain bola kayak gini. Nggak gini, pemain bola itu kan apa namanya, Public figure. kaya, Ya, public figure, jadi inceran. dan kadang jadi inceran. Walaupun ini Pablo Mari nggak sengaja ya sebenarnya ya, karena tempat umum. Dan gajinya kan sering diekspos di publik. Iya, Jadi kan dia orang betul. tahu. Pantesan pemain Indonesia nggak diekspos gajinya ya. Terutama yang suka flexing itu yang kena diincer. Kalau lu nonton Netflix itu ada program di mana seleb-seleb yang suka flexing dia bilang, oh gue lagi di luar kota, oh diincar, ternyata dia di luar kota, rumahnya disamperin. Jadi hal kayak gitu. Cuman kalau pemain bola kan jelas, oh dia lagi main di luar, artinya nggak di rumah. Cuman di rumah kan biasanya keluarganya. Nah itu yang bahaya. Hanya di semua kota besar itu pasti ada area yang kriminal. Semua kota besar seluruh dunia, oke? Jadi wajar-wajar aja bahwa ini bisa terjadi. Karena kebetulan pemain bola
apa namanya yang dirampok itu ke blow up di media. Ya. Padahal di sini maling tiap hari ada, ngerti nggak? Iya, iya. Tapi kan biasanya kalau rumah-rumah elit kan Iya, rumah-rumah penjagaannya elit lebih Nggak ada ketat, kan? penjagaan di sana. Oh. Kecuali nggak ada di satpam. cluster. Kan semuanya elektronik ya. Iya, nggak ada sapam dan lain-lainnya, Oke. kecuali orang di dalam telepon 911, 911. baru polisinya datang. Seberapa sigap tuh coach kalau di Eropa sana? Apa kayak film-film India gitu baru udah habis baru credit title datang gitu? Hah, gimana? Enggak, Film Dono zaman dulu. Iya kan film-film kalau India di zaman sana dulu. sangat sigap. Sangat sigap, cuman ya bisa telat juga kan. Iya. Jadi nggak usah di blow up. Kenapa di Eropa banyak hal kayak gitu terjadi di seluruh dunia. Yang jadi masalah kan kalau kebetulan pemain bola atau seleb yang kena baru masuk media. Ya. Padahal tiap hari itu di kota manapun terjadi kemalingan di seluruh dunia, di semua kota besar. Artis-artis Hollywood juga banyak juga yang Iya. kayak Iya, gitu. iya. Emang kan karena mereka tahu mereka sering bepergian kan. Iya, iya. Dan seringnya mereka memang ngincar rumah-rumah kosong. Cuman kalau nggak tahu apakah keluarganya kebetulan Iya ada di situ. betul, itu yang Nah, bahaya. begitu ketemu ada keluarganya, ya mau nggak mau kan mereka akhirnya ada beberapa keluarga yang diikat juga. Iya. Tapi mereka betul-betul ngerampok, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak berusaha untuk melakukan pembunuhan atau apa. Tapi memang betul-betul mau nyuri. Apapun kalau pemain bola bahkan yang sering dicuri itu kaos-kaos yang dipajang-pajang Iya, iya. gitu kan. Memorabilia itu banyak juga yang kayak gitu-gitu yang dicuri kalau sama pemain. Kalau tahu barang pemain bola, kolektor tahu bisa kan dijual agak kolektor mahal ya. item. Tapi yang jelas kita sekarang tahu kalau Pablo Mari itu masih belanja di supermarket ya. Ternyata masih humble dia atau Ya mungkin kalau nggak makan di mana lu? nah kan sekelas Cristiano di Ronaldo kan supermarket pasti nyuruh aneh-aneh. orang coach, nyuruh asistennya belanja lo belanja. Nggak ada gitu kan. asisten-asistenan lu kira di sini nggak ada. Lu kira di Indonesia Berarti dia asisten. nggak sengetop itu juga. Berarti nggak sekaya itu dia dan berarti nggak coach sengetop kan. itu juga di Itali. Kalau Oh. orang pasti dikerebutin kan? Iya, iya, iya. Dikerebutin, diikutin gitu. Dan kan pasti juga penjahat tahu dia siapa kalau Iya. terkenal ya, berarti nggak sengetop itu kan, masuk juga agak takut. Tapi itu kita tahu sih sekarang kelas Pablo Mari ternyata masih bisa jadi target dari penjahat yang memang nggak ditujukan langsung, tapi ini secara nggak sengaja ya. Sekarang kita pindah ke Eropa bagian kompetisinya di mana kompetisi fase kedua. Arsenal yang kemarin merasakan kekalahan setelah hasil yang kurang bagus di pertandingan sebelumnya, sekarang akhirnya benar-benar ngerasain kalah yang meyakinkan. Secara permainan, kalau di pertandingan sebelumnya mungkin dia nggak kalah, tapi secara permainan juga nggak begitu bagus Jal. Cuman kalau melihat dari kemarin lawan VSP, layak kalah atau menurut lo unlucky aja buat Arsenal? Oke, pertandingan semalam dari awal pertandingan mulai menurut gua Arsenal udah kehilangan momentum buat menangin dapat poin di match itu lawan PSV ya. Karena dari awal mainnya udah buruk segala macam. Dari formasi menurut lo udah salah dari awal atau Dari emang dari formasi permainannya menurut aja? gua ada kesalahan, tapi bukan kesalahan formasi ya, tapi lebih ke personel ya. Personel. Dimana yang bantu build up tuh cenderung malah Sambi Lokonga dan juga dibantu sama Xhaka, dan itu justru juga merusak sistem yang udah dibangun Arteta dari awal musim ini gitu. Karena gua lihat dari awal intensitas Arsenal jadi agak berkurang, bukan agak lagi ya, justru berkurang banget. Ya. Dan juga nggak clinical enough gitu di depan gawang tuh, di area sepertiga pertahanan lawan tuh bola juga nggak jelas gitu arahnya mau kemana. Nketiah, Yes. strikernya ya. Decision makingnya juga agak bermasalah di trio depannya itu. Walaupun Arsenal cukup dominan, tapi mereka seperti kehabisan ide di sepertiga lapangan terakhir. Ya, untuk expected membuat goals sebenarnya peluang. cukup bagus ya, walaupun Yes. ya itu nggak Makan clinical. artinya expected goal nggak ada nilainya sama sekali. Makan itu expected goal. Nah ini kan sekarang kita melihat Possession juga nggak ada artinya gitu. Memang itu dia. Memang kalau lu nggak create chance nggak ada artinya. Artinya yang penting bagaimana efektif terhadap seberapa kecil peluang yang ada. Nah kalau ngelihat, tapi dengan kedalaman skuad, artinya kan rotasi pemain pasti perlu dilakukan dengan kepadatan jadwal, terutama di bulan Oktober ya. Dan kita tahu kedalaman Arsenal nggak terlalu bagus, ditambah sekarang di Liga masih peringkat 1, di Europa League pun juga masih peringkat 1. Artinya ini bukan sebuah kejadian yang pantas dikhawatirkan oleh Arteta ataupun fans Arsenal nggak sih, Mas? Pantes. Kalau dia kan pasti akan menurut gua pantas. Oh, pantas, oke. Karena kan kita ngelihat belakangan tracknya ketika mereka agak menurun. menang terus, itu kan dengan catatan kemenangannya kan dari sisi Tipis-tipis, permainan pun dominasinya tuh bukan dominasi mutlak gitu. Artinya tetap aja bola banyak hilang di sepertiga, counter bisa terjadi dengan mudah gitu, lawan bisa masuk ke gawang mereka. Cuman di belakangnya kebetulan mereka juga tampil bagus sehingga mereka terhindar dari kekalahan, 8 kemenangan beruntun. Cuman yang gue bilang tadi dengan catatan, dan di sini makin terlihat 2 pertandingan terakhir lawan PSV itu kan udah kelihatan ya. Maksudnya dia dengan materi yang coba di rotate sama Arteta, ternyata kualitinya jauh gitu. Jauh. Kemarin ada 6 orang yang pertandingan pertama, kayaknya mereka cuma mainin 4 pemain inti ya. Tapi pertandingan pertama di London itu PSV diobok-obok. Mereka nggak bisa mengikuti, bahkan Van Nistelrooy mereka tidak bisa mengikuti iya, cuman pace-nya. catatannya kan mereka cuma bisa cetak 1 gol gitu. Oh iya, Dari sekian betul. banyak peluang, Iya, itu yang menjadi iya, catatan iya. besarnya Arsenal gitu. Mereka tidak bisa
kalau melawan Nah kemarin nyaris nggak ada peluang, iya, kemarin sama sekali nggak ada peluang. Jadi kan makin kesini makin terlihat makin drop. ya dropnya, kedalaman squadnya, pemain-pemain intinya udah dimasukin ternyata nggak bisa ngasih perubahan juga. ngangkat. Itu kan suatu bukti bahwa ya berada di puncak itu ya lo harus tunggu nanti. Bahkan kan kita bicaranya nantilah habis Piala Dunia. Bahkan sekarang udah mulai kelihatan nih, mulai nggak kemenangannya nggak sedominan itu. Berapa titik-titik lemahnya kelihatan. Lokonga udah jelas, gue bilang nggak layak ya main di Arsenal di posisi itu. Kemarin Tierney juga tampil di bawah performa terbaiknya juga. Ya. Jadi banyak poin-poin yang ternyata bisa dieksploit oleh lawan. Tim lawan. Terutama ketika lo punya kemampuan untuk bisa mempunish, dan itu PSV melakukan kemarin. Bahkan 5 kali mereka bisa ngegolin, yang 3 dianulir. Berarti ini artinya memang Arsenal tampil jelek atau memang lu terlalu meremehkan PSV juga, Coach? Karena PSV kan sebenarnya nggak jelek-jelek amat squadnya gitu kan? PSV itu jelek. Jelek. Ya, gue Biasa berapa lah, kali biasa nonton lah PSV di bawah Van Nistelrooy itu jelek. Oke. Gini, sekarang justru menjadi tantangan. I don't care about skor ya. Tapi yang gue pengen tahu itu menjadi tantangan untuk Arteta. Fans Arsenal yang mengangkat tinggi Arteta, oke? Abrar mana? Itu gue melihat sekarang sehebat apa seorang Arteta. Tantangan Arteta itu sekarang di sini. Ya. Untuk menuju ke top jauh lebih gampang untuk stay di top, oke? Kalau kita lihat babak kedua lawan Southampton itu dilanjutkan ke kemarin. Ya. Ya. Tadi Harriot sebut Tierney, gue tambahin Nketiah, Holding, Lokonga, yang selalu. Vieira, Martinelli gak juga. perform sama sekali. Dari pemain inti, Saliba jelek, Martinelli jelek. Artinya pada saat Partey masuk, pada saat Gapsus masuk, pada saat Saka masuk, gak jalan juga, ya kan? Mungkin jenuh, mungkin kecapean. Tapi justru sekarang, di momen-momen di mana semua faktor eksternal melawan diri lu harus menunjukkan lu seorang winner or not. Oke. Lu punya mental juara atau tidak. Kita lihat next match lawan Forest yang baru menang lawan Liverpool, yang bermain very low block. Ya, ya. Bisa nggak Arsenal? Forest itu walaupun menang lawan Liverpool tetap rank 20 loh. Iya. Iya kan? Jadi kalau nggak bisa menang, something wrong dengan Arsenal. Oke. Tapi Ini- kalau seandainya menang, berarti nggak ada. Menang, at least percaya diri meningkat. Nah, iya kan? Bahwa kita lagi dalam posisi tidak begitu optimal, tapi kita bisa meraih 3 poin. Ya, ya, Oke. itu penting. Nah, kalau dari sisi permainan, sebenarnya gue kemarin tuh nggak begitu salahkan Arteta karena di match pertama dengan pemain-pemain cadangan, mereka main bagus. Walaupun 1 gol PSV diobok-obok. Di media Belanda gue baca pemain bilang, Van Nistelrooy bilang, pengamat bilang, Arsenal ini bukan levelnya PSV. Oke. Nggak bisa ngikutin pace-nya terutama. Tapi kemarin PSV ibarat balas dendam. Dibilang PSV main bagus nggak juga. Banyak sekali salah passing. Iya. Ya. Oke? Tapi bisa manfaatin peluang. Tapi bisa manfaatkan peluang karena Arsenalnya jeblok. Jebloknya jeblok. Nah sekarang kan ini udah lewat. Forest, kita lihat. Bisa nggak Arteta? Ini baru sekarang kita menilai Arteta sekarang nih. Saat krusial. Sampai menuju tanggal 12 November kan match terakhir. Ya. Berapa poin bisa dia ambil? Di situ kita bisa lihat. Inilah tugasnya pelatih juga ya. Jadi bukan hanya bahas tactical di lapangan, tapi juga memotivasi pemain, mental. mengangkat pemain pada saat pemain lagi drop. Sekarang kan bisa dibilang lagi ngedrop. Lu masih inget nggak kita sering bahas on time? Odegaard jadi kapten, gue masih ragu. Odegaard babak kedua lawan Southampton nggak kelihatan, kemarin nggak kelihatan sama sekali. Ya, ya. Justru sebagai kapten itu nggak harus hebat. Emang Roy Keane terhebat dulu di MU? Enggak. Vieira terhebat di MU? Enggak, di Arsenal enggak. Tapi mereka leader. Mending Saka, mending Thomas Partey. Ya, Ngerti nggak? Tapi Dan udah pernah coba. Ramsdale pun gol kedua. Kapan Ramsdale masih jelek kemarin? Ya, ya. Iya kan? Biasanya kan bagus. Iya. Memang spiralnya lagi menurun. Nah, inilah untuk fans Arsenal, jangan terlalu cepat memuji. Kita lihat
bisa bangkit nggak Arsenal dari keterpurukan ini? Ya atau mungkin juga secara psikologis kan udah nggak ada urgensinya Arsenal untuk ngotot di Europa League karena udah pasti lolos juga walaupun Enggak, memang mereka mau jadi juara grup. Iya, tapi kan sekarang peringkat masih 2 poin kan selisihnya antara Arsenal sama Iya. PSV kan. Artinya Ya, dia pokoknya seri terakhir aja. dia harus menang. Harus menang. Lawan Ya kalau dia seri, PSV kalah atau PSV seri kan juga dia Iya, peringkat kalau sama kalau kan. PSV-nya itu. Artinya urgensinya nggak sebesar itu. kalau dia seri, PSV menang, ya dia Head to head-nya? Iya. Oh iya ya, oke. Nah ini kalau ngomongin dari PSV-nya kita balikin ke soal PSV-nya ada seorang PSV bukan PSV. Iya, PSV. 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 Ini dia PSV ada nama Philips Sport Vereniging. apa namanya? Philips Sport Oh iya, Vereniging. Philips kan sponsornya. Ya. Sport Vereniging itu perkumpulan. kayak Arsenal ya kadang-kadang jadi perkumpulan doang bukan tim bola. Nah, kalau ngomongin soal Bukan Verboden ya? PSV Vermeulen. Kalau ngomongin soal PSV ya, ada seorang Xavi Simons yang dulu jebolan La Masia, Iya. terus akhirnya ke PSG. PSG. Sempat dibilang wonderkid tapi agak lama nih coach untuk bisa naik. Kalau melihat Xavi Simons masih dalam track untuk menjadi pemain yang bisa hebat atau menurut lo jauh? Dia di PSG itu nyaris nggak ada kesempatan karena tim depannya utama ya. juga luar biasa kan. Iya. Jadi sekali-sekali dia main, jadi nggak bisa dinilai. Masa PSG untuk gue masa di mana dia belajar berkembang menjadi lebih dewasa secara mental. Di PSV Dikasih dia kesempatan lebih menunjukkan tiap minggu dia main. Dikasih kesempatan lebih. Dikasih kesempatan lebih, jadi baru pelan-pelan. Tapi kalau jadi pemain hebat, enggak. Belum. Jadi pemain top, bagus lah. Jadi pemain bagus bisa. Bagus bisa. Hanya kalau kita perhatikan gaya dia bermain itu masih mentah. Ya, ya. Bahwa dia skillful, iya. skill banget. Tapi, Kevin ini baru datang lah. ya. Tapi kalau dia mau jadi top kan banyak yang harus dirubah. Ya, ya. Timing kapan dia harus passing, kapan dia harus gocek. Ya, bedanya Dia Mas, visi bermain. Lihat Lihat dua kencang Vini tapi kan Mas, dia lebih ke Iya. gelandang flamboyan tengah gitu Iya, kan. Maksudnya sering kelamaan megang Iya, bola. kelamaan megang bola. Cuma dia punya skill lah, Iya, ya kan. Iya. Nah ini masih belum kita tahu. Tapi bahwa ini anak punya bakat ya. Tapi kalau dibilang Ya. top itu kan levelnya, at least levelnya Hazard dulu lah atau Ya. apa enggak. Sama Son lah ya. Top. Son top Pemain- badminton. ya kan belum yang World Class tapi top ya itulah di levelnya Hazard sama Son. Tapi kalau lo sebagai sama-sama bocah wonderkid ya, jangan sama-sama wonder boy nih. Lo melihat Xavi Simons pasti lo juga mengamati kan. Oke, dulu gue juga mengamati Xavi Simons saya, apalagi di game karena Football dia manager ya, wonderkid banget gitu keren. ya dulu ya. Tapi menurut gue dia juga decision makingnya nggak cuma di lapangan, di luar lapangan juga dia mungkin agak menyesali juga keputusan dia meninggalkan Barca terlalu cepat buat main langsung di PSG ya, walaupun akhirnya dia juga nggak dapat tempat di sana gitu. Tapi gue harap ya kita tahu dia masih punya bakat, gue harap pattern dia bisa kayak Odegaard lah, nemu klub yang Kok semua sebut PSG sih? Kenapa PSG? Paris Saint-Germain aja deh biar aman. PSG, bukan PSG. PSG. Bukan bahasa PSG. Inggris, ini Paris- klub Prancis. Paris Saint-Germain, oh iya iya. Buset. Jadi Kalau patternnya kalau bahasa Prancis apa coach? Cara nyebutnya? Paris Saint-Germain. Ya kalau disingkatnya, PS Apa? singkatannya? PSG. Oh PSG, orang Prancis sama PSG juga. PSG. Oh, G, bener-bener sama. G itu Inggris. Oh, G berarti ya? gue Inggris G. ya? solid G. G-nya. Enggak, lu so Inggris ya lu. Gila lanjut Jal. Jadi gue harap dia nemu pattern karir kayak Odegaard. Odegaard kita tahu juga salah milih klub terlalu cepat ya, dia terlalu dini Odegaard. pindah ke Real Real Madrid. Madrid dulu ya. Jadi gue harap Xavi Simons ini masih punya potensi, masih bisa diasah banget. Tadi malam juga kita ngeliat kemampuan dia bisa sampai levelnya bisa meningkat banget, improve gitu. Tinggal decision making dan sebagainya itu bisa diimprove lah. Tapi siapa pemain muda yang nggak ini tergoda sama tawaran tiba-tiba dari Heerenveen pindah ke Real Madrid Yes, sama kayak itu dia dia dari sih. PSG That kan. is the problem. Ini itu yang selalu masalahnya. menjadi, dan ini pernah dikatakan Frank de Boer, dan gue setuju. Frank de Boer itu pindah di usia 24. Dan pada saat dia ke Barca, dia udah matang. Ya. Dan dia bermain terus. FDB, Frank de Boer. Iya. Nah, sementara dia bilang anak-anak zaman sekarang contoh paling bagus pemain berbakat yang gagal gara-gara keluar siapa? Royston Drenthe. Oh iya. 19 tahun Ke Madrid juga. ke Madrid selesai. Banyak pemain Madrid Dan yang gitu. banyak pemain muda Madrid yang selesai karirnya. Termasuk beruntung Odegaard. Nggak usah Isco kemana karirnya? Iya. Dulu siapa Barcelona? Halilovic tuh yang sempat katanya Ya, jadi wonderkid. ya Halilovic mana sekarang? Iya. Odegaard beruntung masih di usia 24, 25 sekarang gue nggak tahu. Pindah ke Arsenal. Nah, artinya dia jangan keluar ke klub besar dulu. Dia matengin dulu di PSV. Minimal 2 tahun lah. Kecuali kalau lu kayak contoh Bellingham. Bellingham untuk gue udah mateng. Cuman fisiknya yang harus dikuatin lagi. Tapi secara mental, secara visi bermain, dia udah layak untuk pindah ke klub
IPL. Ya, ya. Nah, Xavi kan baru tahun pertama dia Iya, iya, iya. di PSV. Jadi dia butuh lagi untuk membuktikan, beruntung kemungkinan besar dia akan ikut squad timnas Belanda, which is good. Walaupun kemungkinan besar dia nggak main, tapi at least dia mengikuti perkembangan, Begitu bagaimana Walcott ya. atmosfernya dan lain-lain. Ya kan sebetulnya di klub besar pun nggak masalah gitu. Cuman lo ekspektasi lo juga jangan lo berharap langsung nembus timnas inti gitu Iya. tim Tim intinya. intinya. Gitu. Ketika Harus sabar. itu kan yang dikatakan oleh Puyol juga. Kan Barcelona banyak banget kan main muda kan. Banyak. Pas ke era Giovanni Dos Santos tuh akhirnya banyak yang cabut tuh. Banyak dia. yang udah besar kepala karena Iya, di bulan lama iya. sih ya kan. Karena mereka merasa gue entitled untuk dapet tim inti nih, kok gue nggak pernah dimainin, akhirnya cabut. Telo, Bahkan Munir, Puyol gitu-gitu. sendiri bilang, lu ngapain sih buru-buru cabut umur segini? Gue nih dapet piala di sini. Umur berapa? Umur 23 gue pertama kali dapet piala. Sabar aja gitu. Maksudnya walaupun lo nggak jadi pemain, tapi kan lo kan ngikutin latihannya setiap itu di tim yang terbaik yang ada di negara tersebut. Artinya lo kan bisa evolve jadi pemain, decision making lo semakin matang. Walaupun lo tidak tampil secara reguler gitu ya, lo bisa aja dipindahin ke tim B-nya untuk tanding di satu divisi di bawahnya, nggak masalah sebetulnya kalau untuk pengembangan karir itu. Dan kalau gue lihat dia main di PSV beberapa posisi kan juga dia mainin. Jadi secara personal dia juga evolve dari sisi permainan gitu. Dia bisa nomor 8, dia bisa nomor 10. Kemarin dia bisa sebagai false nine. sebagai false Iya, nine iya. gitu. Jadi beberapa posisi dimainin, diberi kebebasan, keputusannya semakin matang ya, walaupun masih beberapa kali kelihatan banget berapa kali kesempatan dia harusnya udah ngoper, masih giring-giring, gutak-atik. Yang satu golnya untungnya menjadi gol itu kan juga sebetulnya kebanyakan megang bola juga kan di dalam kotak penaltinya. Cuman ya di musim pertama udah mencetak 10 gol, ya ini prospeknya sih cukup bagus. Cuman ya nggak usah lu nanti cabut lagi ke tim lain kalau ada yang nawar. Ya, ini Dia cetak 10 berkembang. gol. Gakpo itu cetak gol lebih banyak daripada Haaland. Iya banyak. Apakah Gakpo akan sukses? Belum tentu. main di liga lain Exactly, juga, kan. belum tentu. Iya, Cuman makanya kemarin sabar-sabar dulu aja di cuman kemarin Tomiyasu dikantongin sama Gakpo. Ya ini mirip-mirip waktu kasus Depay juga ke MU ya, baru jadi top Iya, scorer sama iya, betul, PSV betul, ke betul. MU, padahal sama Van Gaal tetap aja nggak bisa Iya. keluar Ya, kan. jadi harus dimatengin dulu. Karena Kalau tiap kayak Van Persie, kayak Robben tuh kan udah mateng tuh. iya Baru. makanya tiap pemain beda. Ya. Nggak- Tapi Robben belum matang lah waktu ke Chelsea masih Chelsea yang udah. Enggak dari lah, dari dibuang Groningen kan sama dia. dari Dia Groningen kan dibuang sama Mourinho. karena cedera juga banyak cedera Iya. sih waktu itu Iya, kan. maksudnya udah jadi pemain yang di sananya udah jadi papan Oh atas di lah gitu di Belandanya. di tim apa di tim lamanya dia jadi pemain utama Iya, gitu di kayak Groningen gitu, itu ya. iya. Makanya kalau dia tuh udah stabil dalam Kalau 2-3 Xavi kan, tahun baru. kalau Xavi stabil. Simons kan emang jadi tim utama aja belum kan di Barcelona maupun di PSG ya. Berarti Gavi harus lebih banyak main ya biar dia jangan pindah dulu. Ya tapi kan artinya berarti kayak model-model Ricky Puig terus siapa tuh di Barcelona yang pada akhirnya itu nggak kuat mental dong Ya, untuk kalau menunggu- Ricky Kalau Puig Ricky dari awal gue udah bilang. emang dari sisi quality. Berarti emang Iya, dari Karena Puig ini pemain apaan nih gue? lu Gerusak-gerusuk. parameternya pelatih aja deh. Berapa kali ganti pelatih nggak pernah dipakai juga kan, berarti kan ada masalah Iya, dengan dia betul. gitu. Kalau ada pelatih yang ini selalu dimainin di pelatih ini, dia ngeliat something gitu. Tapi kan di era Koeman, di era Setien, di era Xavi emang nggak Nggak mainin dipakai, dia gitu. iya. Emang quality Tapi lu udah kelihatan ini pemain ini pengen kayak Iniesta atau enggak? Sok-sok lama pegang bola, akhirnya Stylish. menghambat kan? Iya, iya. Akhirnya menghambat dan beneran di kick kan? Ya, akhirnya dapat yang lebih bagus dikit Gavi ya. Walaupun Gavi itu bisa bagus kalau main dengan 2 pivot. Ya, Jadi harus dia nggak harus ikut bantuin defense, defense, nggak harus main dengan otot, lebih pakai bakatnya, otaknya biar dia lebih berkembang. Oke, sedikit kita soal Arsenal tadi dengan rotasi agak terlihat berapa kali kesulitan. Artinya Januari masih ada waktu untuk dia menambah. Kalau menurut kalian sektor mana yang krusial untuk ditambah sama Arteta di bursa Striker. transfer? Striker untuk Iyalah. gantiin Lu Ketia mana bisa Gapsus ya. diharapin? Dan Gapsus kan belakangan udah nggak golin ya. Itu berapa laga nggak golin? Udah juga? cukup lama nggak golin ya. Siapa? Gapsus ya. Iya. Artinya Gapsus nggak ngegolin, at least punya kontribusi. Pergerakannya masih berbahaya. Ketia Pakai dapat ngebuka bola, doang. berantem dulu sama bola. Bola aja malas Eddie Murphy. Iya, bola aja malas deketin dia, ngerti nggak lo? Separah itu ini pemain. Nah kalau lu, menurut lu siapa? Bagian mana sama Arsenal setuju sama coach yang memang lini depannya striker terutama paling striker, masalah? iya. Menurut gue lini depan, tapi lini depan nggak hanya striker gitu. Iya. Striker yang bisa nge-cover Iya. 3 lini di winger kanan, winger kiri Sama maupun winger striker kanan, gitu. iya. Menurut gue butuh striker yang Sama tipikalnya pelapis konflik. Odegaard juga. Nah, itu dia. Iya. Karena Nih incerannya masuk akal nggak menurut lu? Nih, Danilo. tapi gue suka di si tengah nih, walaupun Enggak, di sorry, gue tadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah satu tim lagi. Hah? Satu tim, 11 orang lagi. Untuk Untuk Lapan lah, 11 lah. untuk lapisnya Untuk semua. lapis. Lapis Lapan semua. lah, paling nggak Karena 8.
Ya 8 beda 3 doang kampret. Saliba, Saka. Ya 3 kalau harganya mahal. I mean karena pelapisnya Arsenal itu memang jelek gitu loh. Ya itu tadi di antara 3 nama ini apakah ada yang lain? Karena gue melihat seorang Mikhail Modric sama Shakhtar dia kemarin gue lihat bagus nih beberapa kali Oh, Liga gua nggak Champions ya. ngikutin sih. Keren ini pemain, tapi Ya tapi main juga di Shakhtar gitu, ngerti nggak? ya hasilnya Fred siapa dulu? Siapa dulu Gue striker? nggak begitu impress dengan Pino ini. Iya, Pino juga. Jeremy Pino. Luis Adriano. Luis Adriano ya. Dia itu berapa kali gue nonton dia di timnas juga Danilo apa ya Oliveira. juga masih mentah banget gitu loh. Iya, iya. Masih gerusak-gerusuk dan sangat tidak konsisten. Danilo Oliveira ya Ini kayak Casemiro gitu ya. Kalau Modric nih kayak Modric ini gua nggak tahu kayaknya. kayak Ukrainian Grealish lah. Game mainnya kayak Grealish tapi lebih teamwork. Kalau Grealish lebih jadi skillful no vision dong. enggak ya. Kono Priyanka dulu ya model Hah? itu. Kono Priyanka ya. Conor Priyanka. Iya gaya mainnya. Gue taunya Conor Chopra. Ya tapi menurut kalian artinya butuh banyak untuk Januari. Tapi Betul 8. nggak, tapi secara realistis yang mana yang paling krusial striker ya? Iya, Lu Mas? Striker sama pengganti Odegaard. Enggak, pengganti Odegaard ada Smith Rowe. Oh iya kalau udah Iya, semudah kalau dia cedera ya. balik, Kalau dia balik, Iya. Udah semudah cedera. Ada Smith Rowe. Misal lo berarti tadi ya pemainnya bisa mengcover di Yes, Winger. yang fleksibel main di 3 posisi di depan. Iya sama Saka. Vieira itu kan selalu bukan Granit Saka ya, Iya, Bukayo Saka. Bukayo. Ya, Vieira ditaruh di situ, tapi Vieira ini kan midfielder. Iya iya lebih gelandang Jadi emang tengah. beda sama kayak Elliot dipasang di kanan, nggak selalu berjalan juga. Ya, kita lihat nanti apakah Arsenal masih bisa mempertahankan posisinya sebelum Piala Dunia nanti atau justru kembali ke spesialisasinya sebagai juara paruh musim atau ke habis bulan Desember atau paruh kedua akan turun ke habitatnya Udahlah, peringkat 4 City yang juara, udah jangan ngarep juara lah. Masuk Champions League aja gue udah terima kasih banget tuh. Nah, kalau ngomongin Arsenal yang lagi menurun, nih kita lihat ada temennya juga di Liga Malam Jumat. MU yang kemarin menang lawan Sheriff walaupun secara hasil nggak ada ya bukan sesuatu yang mengejutkan atau bukan sesuatu yang hal yang wow, tapi ini dari banyak ada faktor-faktor dramanya, ada faktor-faktor cerita comeback-nya Ronaldo. Lo melihat kemarin berbagai faktor itu ada sebuah hal apa aura positif yang terlihat nggak dari hasil kemarin, Mas? Iya, gue sebelumnya mau protes sama Abrar. Kenapa gue nggak dibikinin video? Kalau gue bilang Ronaldo layak baikan sama Ten Hag. Oh, Gue bilang itu kan, Brar. ya, Kejadian kan, baikan ya, for the ya. good of the team. Maksud gue tuh gitu. Iya, iya. Pemain dimainin, dikasih kesempatan. Ya Semakin dia karena dia dikasih kesempatan karena dia minta maaf. Iya, iya. Kalau dia maksudnya, nggak minta maaf selesai. Anyway, lo harus baikan karena lo perlu pemain ini. Dan, Karena emang ada pilihan sekarang Enggak, ya karena dengan sekarang nggak ada pilihan. dan Rashford. ternyata Rashford masuk sebagai cadangan 2 kali mencetak gol kan. Iya, iya. Lawan waktu Membagusin itu super sub dia. Omonia juga kayak gitu, dia masuk akhirnya dia cetak gol. Lawan kemarin juga datang masuk cetak gol. Iya. Bisa juga kan jadi seperti itu kan. Iya, iya. Tapi orang lupa 3 gol. Hmm. Itu 2 langsung dari heading. Iya. Gol ketiga awalnya juga heading Iya. yang di save terus cetak gol. Kalau kita bicara gol heading itu gol 50-50. Ngerti nggak? Iya, yang passing kerumunan ya Iya. dari Bruno Fernandes ke Exactly. Ronaldo. Jadi bukan gol yang atau dari set shot. play Iya. atau shooting atau cuman apa. kalau dari sisi permainan kemarin, kita ngelihat dominasi total United. Nggak ada shot on Iya. goal loh Sheriff loh. 85. Sherma jelek banget. Iya, tapi kan mereka main low block banget kan. Iya. Pernah iya. ngalahin Madrid loh nih, sama nahan Inter ya. Iya, tahun lalu ngalahin Madrid. Di pertandingan pertama juga mereka kan membuat United susah Iya, untuk bisa cetak cukup gol. alot ya. Omonia juga mempraktikkan hal yang sama. United juga susah membongkar pertahanan. Iya. Kemarin pun mereka tampilnya sebetulnya kayak gitu. 10 orang betul-betul di belakang. Dan awalnya mereka emang backnya kan tinggi-tinggi, dibuang. Segala macam upaya, kalau Justin selalu bilang kita nggak bisa nebak dari mana datangnya serangan United karena mereka selalu betul. datang dari mana aja kan, dari kiri. Malaysia kemarin bagus, Garnacho kemarin ternyata bagus banget. Tapi kemarin gue bilang ya terlalu banyak shooting dari lini kedua. Iya. Dari jauh masih agak terlalu banyak. Harusnya mereka lebih sabar cari kombinasi aja. Tapi memang jauh lebih variatif MU di bawah Ten Cuman kan Hag ini. ketika lo bloknya itu nggak bisa ditembus, lo ngarepin set piece, lo Iya. ngarepin bola-bola Betul. dari jauh, ada apa tepisan, ball lah, terus lo bisa apalah, ngambil ya. dari second ball-nya. Jadi memang semuanya udah dipersiapkan oleh United ketika lo deadlock apa yang harus didapatkan yang akhirnya datangnya lewat sundulan-sundulan, perubahan formasi juga. Malaysia ternyata bagus banget main di kanan juga. Iya. Show kiri mungkin ini jadi kombinasi yang lebih bagus kalau Dalo lagi angin-anginan. Malaysia kemarin bagus banget main di sisi kanan gitu. Sementara di kiri Luke Shaw udah nggak ada gantinya lah ya. Maksudnya dia betul-betul bisa ngubah permainan. Ditambah lagi Van de Beek kemarin dikasih kesempatan juga. Dan ternyata Passing-passingnya bagus sih dia. passingnya bagus, pencarian posisinya bagus banget. Cuman ya
Lu kelamaan nggak main, Itu memang kekuatan Van de Beek, Walaupun sering linglung, akurasi ya. passing Iya, dan iya. visi, cuman bakatnya Ya, terbatas. sering bengong dia. Iya. cuman lu kelamaan nggak main, Iya. lu kan kehilangan Touch-nya touch. hilang, Iya, touch-nya iya, hilang. touch-nya hilang. Makanya kalau dia dikasih kesempatan, seperti Ronaldo, lu kasih kesempatan terus, Oke. eventually will. Ya MU bisa lah rank 3 di bawah Arsenal. Rank 3 di bawah sembarang aja. Oh di Premier League. Nah, lo melihat gestur dari Ronaldo kemarin, so far apakah ada apa yang berbeda dari gestur yang ditunjukkan kemarin dari permainan di atas lapangan, gestur wajahnya dia, selebrasinya dia, lo melihat kemarin seperti apa? Gue cuma mau bilang congrats buat United ya, karena seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu Ya, antara bagus ya. Ten Hag dan Ronaldo. Manajemennya Berarti- Ten Hag sama manajemennya bagus ya dia. Manajemennya bagus. Dia juga Gua- kita selama pramusim kan ngomong tugas utama Ten Hag nggak cuma taktik di awal, tapi Ya. juga dia memenangi ruang ganti juga. Dan itu Bagus. ruang ganti nggak hanya ruang ganti, tapi kalau ada Ronaldo berarti situasinya agak spesial itu tim berarti ya. Dan Ten Hag bisa keluar dari situasi ini dengan sangat bagus. Tadi malam Ronaldo juga nggak ada kayak kesannya nggak membawa beban itu lagi dari pekan lalu untuk main di tadi malam. Jadi menurut gua win-win solution untuk United dan ini bisa jadi turning point-nya buat Ten Hag bisa lebih settle lagi buat lebih finish musim ini dengan lebih solid lagi tentu. Jadi Ronaldo kontrak yang diperpanjang. Enggak lah, itu sampai akhir Paling musim sampai ini. akhir musim ya. Paling Sampai nggak akhir di- musim. At least sampai akhir Palingnya musim nggak paling diputus di realistis. Januari. Iya, iya. United belum tentu. Ya, tergantung ada peminat apa enggak juga nanti di Nah Januari. Chelsea kan. minat. Chelsea duit banyak. Iya. Tapi ya, Main di Champions tapi kan League. belum tahu Potternya minat apa enggak, itu kan dari bullynya kan yang mau kan. Belum Ya, tentu dari Potternya. Gue rasa Potter belajar dari Tuchel, lu nggak minat Ronaldo, gue pecat. Cuman dia nggak nyari pengganti pun repot juga United. Iya benar. Iya. Iya, lu tetap. Nah, ini kalau mau tahu tentang Ronaldo dan juga MU maupun pemain-pemain yang lebih besar daripada klubnya, nonton Offside 2. Tapi kita ngomongin soal pemain MU. Oke, lain kali. Ngomongin soal harus pemain bayar MU nih, lainnya, ada dua nama yang kontras nih. Seorang dua-duanya winger, Anthony dan juga Garnacho. Kita sebelum masukin Garnacho terkait Anthony Spin ya kemarin menjadi bulian daripada haters, tapi bagus. Mungkin nih Anthony juga sedikit mengalihkan perhatian, pengalihan isu dari Ronaldo dan juga pemain lainnya kepada dia yang justru dibully. Kalau menurut kalian penting nggak sih pergerakan seperti ini, atau menurut kalian ini ketika memang skill tunjukkan ada fungsinya, nggak masalah mau show off. Tapi kalau ketika cuma muter-muter di tempat jadi kayak sirkus, Ya, menurut lo gimana? enggak lah. Ini Paul Scholes harusnya sadar bahwa lawan lu itu terlalu lemah. Lu terlalu dominan. Tapi kan lu juga sama anak buah lu di futsal lu bilang begitu, show off di tendang karena langsung. pemain gue nggak menangkan apa-apa. Ini MU Tapi beda. Anthony kan belum pernah Oh menang enggak, ini ya. at least dia main di Juara MU. divisi. Nah kita main di liga lokal. Ya kan di Indonesia udah Gayanya paling tinggi. sejuta. Masuk timnas kan buat mereka udah paling tinggi coach kalau buat Enggak, anak-anak buah lu. untuk gue enggak. Kalau kita juara Asia, nah baru boleh lah. Oke. Lolos grup aja susah. Iya. Jadi untuk gue bukan sesuatu yang dipuji, tapi sesuatu yang bisa dimengerti. Mungkin dia agak frustrasi atau apa. Ya. Let him do his things lah. Karena so far kan kontribusinya cukup bagus di MU. Tapi Dalam belakang- berapa pertandingan, berapa kali sih dia melakukan itu? Iya. Baru pertama kali. Tapi kan bagusnya Tapi dia langsung 2 kali. Iya, Iya, tapi kan dia disalib. Karena baru biasa sekali karena 13 pertandingan belum kali. Ya udah gue 2 kali udah muter. belum ada apa-apanya sama challenge Indonesia 10 kali muter habis itu lendang kan. Dia 2 kali, sekali kok nggak ada yang deket gue. Iya. Tapi kan coach bagus kan dalam taraf, bagusnya biasa dengan harga 100 juta kan orang mengekspektasikan dia lebih more Betul. goals, more assist, more Betul. chances created gitu kan. Dia baru main berapa match sih? Kan semua butuh waktu untuk beradaptasi. Ya. Oke. Bahwa dia terlalu mahal pun gue pun juga bilang terlalu mahal. Ya. Tapi ini bukan pemain jelek. Satu, kedua dia masih muda. Ketiga dia masuk tim yang lagi dirombak, Ya. yang lagi berproses, yang lagi harus adaptasi. Keempat, dia bukan native speaker English. Ya. Ngerti nggak? Jadi banyak faktor yang menghambat kedatangan dia untuk bisa cepat beradaptasi. Maka dari itu, apa yang dia lakukan, gue bilang is quite good. Walaupun harganya kemahalan ya. Tapi yang dia tunjukkan bahwa dia sekali-sekali gitu is okay lah. Nah pemain kita belum menang apa-apa, udah main gitu, gimana gue nggak ngamuk coba? Tapi tumben ya Coach Justin, gue pikir dia tipikal yang kayak Marcelo Enggak. Lippi, Anthony Van Hal yang memang Gue bilang sama pemain, dulu zaman gue masih ngelatih timnas, gue bilang gue larang rambut warna. rambut dicat. Iya. Gue larang pakai nama di sepatu. Makanya banyak gue larang. Kenapa? Gue Biar pengen nggak mereka. ketukar kan pakai nama. Gue pengen apa? Kalau di masjid ada yang ambil coach. Gue pengen mereka lebih low profile. Iya. Gue juga bilang kalau lu lolos Piala Asia atau lolos ke perempat final, semifinal atau lu lolos Piala Dunia, lu gue bebasin mau ngapain. Oke. Nah, gue hanya ingin menunjukkan lu itu belum siapa-siapa. Iya. Nah, ini Anthony.
Tapi kan buat MU Kan bukan dia belum belum jadi nunjuk- siapa-siapa dia di belum MU ya. nunjukin Maksudnya di apa-apa MU juga belum di jadi MU. siapa-siapa. At least dia mau dibeli MU itu udah sesuatu, men. Ngerti nggak? Ya, berarti leader boleh Gajinya gede. Ngerti Iya, nggak? 100 juta Cuman lagi. Main di timnas Brazil. Nah, lu setuju Mas dengan Enggak, pernyataan cuman maksud gua? ketika dia langsung ditarik di babak kedua, kan artinya Ten Hag juga nggak suka. Walaupun teori kata Ten Hag emang sudah ada skema dari awal ya, Iya, ketika iya, menang iya, ya emang iya. akan ada rotasi gitu ya. Lawan kayak begitu mending lu rotasi, makanya Garnacho dimainin. Kapan Garnacho main? Baru Ini sekarang karena di lawannya starter. terlalu debut lemah. pertama, justru beberapa tweaking yang dilakukan Ten Hag itu bisa membuat nggak nyaman pemain-pemain yang selama ini jadi reguler gitu, kayak Sancho. Ya, Kemarin Garnacho gitu, ya gue bilang Garnacho mainnya kayak gitu, Iya, berani bagus nusuk ke dalam gitu kan, pemain Iya. kesulitan nih. Selalu United. move Ya, tapi forward ya. Rio, lawannya terlalu lemah, yo. Cuman Nggak bisa jadi paling nggak, parameter. ini pemain yang berani untuk melakukan Oh iya, sesuatu gitu. betul, betul. Kalau kemarin kan United tuh banyak udah- maksudnya Sancho tuh jarang bahkan banget. Sancho, Anthony segala macam waktu lawan Omonia Sheriff pertemuan pertama juga banyak sering ini ya buang-buang Iya, bola gitu kan. masuk ke dalamnya itu nggak berani. Nggak seberani. Nggak seberani. Nggak seberani Ditarik itu ya. sini, umpan. Garnacho paling ini nggak nekat banget kemarin tergeser. ya. Kalau dia kelihatan lebih berani. Paling nggak ada opsi gitu. Untuk mengubah kan yang paling sering diganti kan yang dua di sisi kiri Iya, kanan itu iya. kan. Kalau dia ini siapa tahu nanti Malaysia untuk dicoba Malaysia siapa? Elanga, untuk kalau udah gantiin- mentok tuh. untuk Ya, at gantiin least posisi. mending Garnacho lah daripada Elanga. Jauh Enggak, ini. di sebelah kanan untuk gantiin Anthony justru beberapa kali kalau dia udah semakin nyaman di posisi itu berasa tidak ada pemain yang bisa gantiin justru itu kan yang nggak bagus buat United. Justru dengan dicobanya pemain-pemain baru yang ternyata bisa ngasih impact, paling nggak lu bisa ngasih perubahan kan. Iya. Bahkan si siapa Rashford pun nggak harus jadi ujung tombak juga, Iya, dia bisa di juga belakang jadi striker kemarin ya. posisi winger. Nah ini Jalung lihat main Garnacho, kalau gua adalah tipikal orang yang kemarin dari lihat Garnacho dari awal preseason sampai main kemarin, ini pemain yang bahkan lebih bagus pada Sancho, Elanga ataupun ya you name it lah yang dia ada di gelandang secara kemampuan tadi Mas Haryo bilang dia berani dalam penetrasi, terus juga punya kecepatan. Tapi kan ternyata kemarin banyak yang nanya kok fans MU banyak yang nanya kok dia nggak main di awal-awal musim, bahkan preseason sempat gak dikasih kesempatan. Ternyata kan Ten Hag bilang dia sempat nggak suka tuh sama kelakuan atau attitude-nya di awal yang membuat akhirnya baru sekarang yang ada perkembangan baru sekarang jadi starter. Lu melihat Garnacho seperti apa? Gue ngeliat Garnacho ya lebih berani. Jujur kalau lebih berani dibandingin sama winger-winger lain dia lebih berani gitu. Setidaknya kalau dia nggak bisa lewat, at least dia make it happen, make things happen gitu setidaknya. Dia selalu nyoba. Kalau Sancho gue lihat, Sancho juga bagus kualitasnya. Tapi kadang juga passing opsi yang dia pilih terlalu aman gitu. Iya, Dia terlalu main aman, Iya. safe. At least kalau pemain kayak Garnacho ini, at least kalau nggak berhasil ya, lu reaksi lu juga masih bagus gitu Garnacho. Iya. Masih mau Dia hilang reaksi, bola masih intensitas berani lagi, langsung ya. track itu back-nya dia. kencang gitu Itu kan. yang gue lihat, intensitasnya ada gitu. Jadi ini kadang juga pemain yang dibutuhkan, apalagi lawan tim-tim yang low block ya. Ini juga suatu yang keuntungan juga buat United punya winger tipikal kayak Garnacho dan juga Anthony. Yang etis kalau lu udah buntu, lu bisa passing dia, lu serahin ke dia, dia bisa ngelakuin apa untuk tim lu. Oke. Dia bisa, kayak contoh gue beberapa kali ngeliat Anthony kalau United lagi ke press, bola dikasih ke dia bisa ngeluarin diri dari pressing itu dan juga jadi build up serangan gitu. Dan Muter-muter juga gitu gua nggak? harap- Nggak ya, nggak muter-muter lagi ya. Dua kali. Jadi gue harap Garnacho Udah ini kayak bisa dapat kesempatan yang lebih dan juga kesempatan di Europa League ini kan sangat berharga juga ya, walaupun agak riskan juga karena United kalau finish di peringkat 2 akan bersaing dengan Ya tim-tim yang peringkat 3 dari buangan Champions League yang kuat-kuat juga. Jadi menurut gue ini bisa jadi momentum juga lah buat Ten Hag bisa banyak yang memanfaatkan. ya, fans MU di timeline kemarin Twitter termasuk gua pengen Garnacho coba di Premier League sebagai starter lawan West Ham besok. Menurut lo apakah sudah layak dia dicoba sebagai starter untuk lawan West Ham atau menurut lo terlalu dini? Menurut gue kalau lawan West Ham, wise-nya dia nggak dimainkan dulu ya. Karena kita tahu West Ham tipe yang sangat-sangat low Low block block dan ya, juga counter physical. postur pemainnya tuh jauh Physical. banget di atas dia. Jadi menurut gue untuk Dia lawan lebih smart juga. that's it. Defense-nya paling justru aspek kekuatan utama West Ham itu defense-nya kan dari sejak kedatangan Moyes tadi. Jadi menurut gue wise-nya dia nggak dimainin dulu. At least minggu depan kan ketemu Carabao Cup sebagainya. Jadi itu EFL bisa jadi momentum dia gitu buat dimainin lagi. Nah, coach kalau soal Ronaldo ini menurut lo menjadi sebuah apa ya pelicin doang bagi Ten Hag untuk Ronaldo karena ini laganya bukan laga big match buat dia. Exactly. Nah, lawan West Ham menurut lo akan menjadi starter atau menurut lo dia akan kembali mencoba Rashford sebagai striker ataupun Gue bilang nunggu dia akan Martial? coba Rashford lagi. Iya. Nggak Ronaldo Ya, lagi. Gini ya, pelatih itu orang selalu meremehkan pelatih, kayak fans-fans MU layar kaca di Indonesia merasa mereka lebih pintar pada Ten Hag tidak menurunkan Garnacho. Padahal Ten Hag yang tahu kapan dia turunkan atau tidak. Sama kasusnya dengan Casemiro. Awal-awal nggak diturunin, tapi di momen yang tepat diturunin terus.
Iya. Jadi untuk Garnacho, dan gue nonton 2 kali Garnacho waktu preseason nggak banget. Jadi untuk gue sih, serius lo? iya preseason, Oh, nggak. iya. Waktu preseason nggak banget. Kemarin oke, bagus. Tapi lawan tim kayak gitu nggak bisa jadi parameter. Jadi Masih Ten Hag mentah. yang tahu. Masih mentah sih. kelihatan. Iya, masih mentah. Masih mentah. Betul. Nah, kalau kita bicara Ronaldo. ini, Ten Hag ini akan main cyber. Hmm. Oke, lu gue kasih kesempatan, next gue cadangin. Gue Iya, mau lihat gitu, sikap tarik lu ulur seperti terus apa. ya. Iya. Gue mau lihat sikap lu seperti apa. Bisa profesional nggak? Nanti gue akan masukin lu 2 menit, 3 menit terakhir. Bener. Tapi berarti itu namanya benar-benar mancing ya, emang benar-benar. Bukan mancing. Ya Ngetes. membuktikan. Membuktikan. I'm the boss, not you. Gaji lu boleh 10 kali lebih gede dari gue. Kan dia udah ngebuktiin dia the boss berapa kali dengan nyadangin Ronaldo pertama, kemarin Iya. dia dimainin. Berarti kan maksud dia dan harus terus-terusan gitu kan. Dia akan terus-terusan begitu, dia akan membuktikan kepada pembawa I'm the boss, bukan Ronaldo. Ya kan dia udah make it clear, he's Enggak. the boss. Iya, Udah- exactly. Dan jelas, dan Iya. Ronaldo pun sudah Nah, minta maaf, sudah baikan juga sama dia. kan sekarang baikan. Ini kejadian 2 kali, siapa bilang nggak ada kejadian 3 kali? Ya, Oke. Justru setelah 2 kali, baikan sekarang for the good of the team. Dan gue ngeliat kemarin Ronaldo mainnya turun, udah bukan Ronaldo yang biasa itu, udah diminta, lu sering ngambil bola ke bawah, dilakuin sama Ronaldo, he's doing for the team. Sekarang udah Iya. kelihatan jadi Nah, pemain yang beda gitu. Kalaupun seandainya Ronaldo main jadi starter, terus dia main jelek, ditarik lagi, lihat lagi reaksinya seperti apa. Oh, Karena this guy, gue sih nggak percaya bahwa dia akan berubah. Dari sisi sikapnya. Ini hanya Dari sisi pencitraan sikapnya, dia ya. doang untuk. Nah, nanti akan meledak lagi pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, tapi kan itu for the good thing. Maksudnya dia ngambek karena dia pengen memberikan kontribusi karena dia percaya dia masih punya. Emang yang mau memberikan kontribusi dia doang. Iya 18 pemain ingin memberikan kontribusi. Tapi kan orang semua tahu bagaimana dia punya komitmen, bagaimana profesional dia di atas lapangan. Dia dapat 2 kali peluang Peluang. jadi starter, jadi sub, nggak ngapa-ngapain juga. Rashford juga lebih banyak Iya, lagi, Rashford tapi 5 golnya juga pertandingan cuma loh, lebih gol. dikit kan. Maksud gue pilihannya nggak banyak untuk Ten Hag sebenarnya. Karena pilihannya nggak banyak. Iya. Tapi kalau seandainya dia dicadangin atau kalau seandainya dia jadi starter nggak cetak gol, akan ditarik lagi. Iya. Dan ini akan sering terjadi. Karena benar-benar Ten Hag itu akan menunjukkan konsisten selama Ronaldo di situ, I'm the boss. Kalau gue sih ngelihatnya gestur ya, gestur Ronaldo di pertandingan kemarin tuh udah 180 derajat dibandingkan pertandingan sebelumnya gitu. Ketika dia gagal, ketika dia apa, he blames his friends gitu kan, selalu gitu kan. Iya, dulu gitu. Kayaknya lu umpan lu kurang enak nih gitu-gitu. Kemarin tuh dia oke, sorry, gue nggak nyampe. Dia tuh banyak gestur-gestur Iya. yang seperti itu yang dilihat. Satu pertandingan. Ya paling nggak this is a good start gitu. It's a good start. Good Cuman start. Dan for the long term, kalau ini dipelihara apa sama Ronaldo. kondisi seperti ini Iya. Ronaldo dan Ten Hag-nya baik-baik aja, gue rasa kalau lu dan gue ngeliat ya maksudnya Ronaldo dengan main kayak kemarin seperti itu dengan gestur-gesturnya dia, kok gue nggak ngelihat dia akan ngaco-ngaco lagi lah maksudnya kayak gitu. Lu tahu sendiri bahwa hubungan baik itu bisa dinilai pada saat ada Masalah. goncangan, pada saat ada masalah. Saat butuh duit, di saat main Kemarin jelek. gak ada masalah, cetak gol banyak, lawan jelek, semua main bagus, bla bla. Jadi kemarin nggak bisa jadi parameter sama sekali. Nanti kalau ada masalah, di mana MU ketinggalan, dapat kartu merah, main bagus gak cetak gol, dicurangin wasit, baru kita bisa lihat hubungan Ronaldo sama Ten Hag seperti apa. Lu ngeliatnya gimana Jal? Kedepannya apakah tadi lu bilang Ten Hag akan setangan besi itu dan juga Ronaldo akan kembali menunjukkan tabiat lamanya, atau menurut lu ini akan menjadi sebuah hubungan yang baru di antara mereka berdua sampai akhir musim? Gue jujur khawatir ini cuma masalah bom waktu aja ya, karena gue yakin kalau penyelesaian masalahnya kayak begini ya, kalau nggak ada penyelesaian masalah yang tegas gitu. Tit doang. Karena menurut gue, Politik, ya, tit karena doang. menurut gue bisa jadi ya kalau kita menghindari masalah kayak gini ya kedepannya bakal ketemu lagi situasi yang sama gitu. Tapi gue rasa dari situasi kemarin Ronaldo seharusnya sadar ya, ini bukan hal yang seharusnya ini bukan hal yang baru gitu buat dia. Justru ini hal yang baru gitu buat dia. Dia harus sadar dia nggak akan main lagi reguler seperti 5 tahun, 7 tahun yang lalu gitu saat dia lagi prime. Ini adalah situasi yang Ten Hag mau ngasih pesan, lu harus nyaman main kayak gini. Karena kita sadar semua umur lu udah nggak muda lagi. Kualitas lu juga udah bisa digantikan sama yang lain gitu, masih bisa diisi sama yang lain.
menurut gue ini situasi yang harus lu biasakan diri lu dengan kayak gini gitu. Jadi menurut gue nggak ada artinya Ronaldo mau ngambek-ngambek kayak apa. Justru apabila dia ngambek-ngambek terus itu malah memperburuk kondisi dia buat Ya, inceran dia ke harusnya UCL kan dia gitu. tahu dia melakukan kesalahan yang sama 2 kali di usia 38. Jadi gue sih nggak ngelihat. Nanti sekarang kan cetak gol, semua everybody happy. Nanti kalau dia nggak cetak gol, main jelek, ditarik keluar, ngambek nggak? Ya, nanti kita lihat seperti apa Kemarin situasinya. kan peluangnya juga banyak. Banyak. Nggak cetak gol juga, tapi diterusin kan. Ya, sampai- Ya tapi at least dia cetak gol kan, Iya, dan nggak- MU menang kan. nggak Jadi diganti-ganti. everybody happy gitu loh. Maksudnya dengan begitu banyak peluang yang dia nggak golin, tetap dipasang. Tapi mungkin gitu, mungkin maksudnya lebih nggak ke diganti. iya karena circumstance atau situasinya nggak sekrusial ketika big match gitu kan, karena lawannya Sheriff. Ten Hag nggak ada urgensi untuk menggantikan untuk striker Iya. lain karena lawannya juga masih begitu. Tapi kalau lawan West Ham menurut kalian chance MU untuk kembali meraih kemenangan apakah kembali ya bisa mulus atau menurut kalian Ya, ini akan kembali menjadi batu sandungan? Semoga seri lah. Enggak, objektif dulu. Lihat bagaimana West Ham juga sekarang belum terlalu konsisten walaupun kemarin baru menang di Premier League, tapi dengan gaya main sekarang ini menjadi sebuah batu sandungan buat MU atau menurut kalian MU bisa kembali menang seperti musim lalu? Seperti musim lalu kan menang tuh kandang maupun tandang kan? Gimana Mas lo ngeliatnya Mas? Ya ini apa? Gue rasa yang kemarin sudah dimainin, dipertahankan. Maksud gue polanya ya. Pola kan dari pertandingan terakhir, gue udah beberapa kali kita sebut United udah main dengan gaya yang sangat berbeda. Aliran bola tuh bisa disetel kapan lo harus main kenceng, kapan harus main lambat. Kemarin agak lebih lambat dibandingkan ketika dia tampil di Premier League. Aliran bolanya biasa jauh lebih cepat. Dan variasinya bagus. Variasinya juga bagus, banyak kanal-kanal yang dimanfaatin untuk bisa nyiptain peluang. Selama mereka masih menjalankan itu, ya ketika low blocknya si West Ham tetap akan dimainin seperti itu, ya ini kesempatan bagi United untuk bisa ngebuktiin bahwa bukan kemarin doang nih kita masih kayak gini. Di laga ini kita bisa juga gitu untuk bisa ngebongkar pertahanan dari West Ham. Dan gue rasa dengan apa ya, kemarin gue ngeliat sebuah something yang positif untuk United dari sisi mental, dari sisi kebagusan tim, dari sisi harmonisasi tim untuk dapat Hasil bagus ya. Berarti chance untuk menang lebih besar daripada kalah melawan West Ham ya? Ya. Kalau lo coach lawan West Ham? Harapannya seri. Tapi dengan aura sekarang, atau menurut lo ketika nanti ternyata West Ham bisa menang, ini akan menjadi sebuah masalah baru buat MU dengan ruang ganti? Kalau MU nggak bisa cetak gol cepat, terus sampai babak kedua masih 0-0, itu mereka harus lebih sabaran lagi karena sistemnya ini udah berjalan. Yang jadi masalah sebuah pertandingan itu gampang dirusak dengan ego pemain ketinggian yang nggak sabaran. Oke. Butuh 3-4 pemain yang nggak sabar itu bisa merusak semua sistem. Nah kalau ego-ego ini bisa disingkirkan, bermain lebih sabar, karena mereka lebih unggul dari segala segi, dari tactical, dari kualitas mereka lebih unggul. Jadi untuk gue sih sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak menang. Oke. Tapi mereka harus lebih menahan dirinya, menunggu momen yang tepat. Ya. Walaupun gue tetap berharap seri. Belum prediksi? Kalau menurut gue ini bakal jadi tipikal match yang akan menyulitkan United justru ya. Karena kalau berkaca dari musim lalu juga tandang maupun kandang itu butuh gol di menit terakhir semua itu. Kalau gue inget ya di musim lalu dan butuh kualitas individu gitu. Ya. Jadi menurut gue ini akan menjadi tipikal pertandingan yang menyulitkan bagi United dengan sistem low block yang West Ham akan menyulitkan United. Nggak beda jauh seperti pertandingan lawan Newcastle menurut gue bakal jadi pertandingan yang sangat memfrustasikan bagi Manchester United. Jadi menurut gue Imbang. at least kalau mereka bisa mengkombinasikan wingernya gitu ya. Ketawa, Atlas lo peta. Lu juga ketawa. Mau lihat peta dunia apa gimana? Ya lanjut. Parah banget ketawa. Gue jadi ketawa. Kepleset jadinya nih. Jadi kalau mereka bisa kalau mereka nggak bisa nyuri gol di babak pertama dan mereka main 0-0 di sampai menit 60, menurut gue West Ham akan keluar di atas menit 70, menit 80 itu ya West Ham bisa keluar dan bisa nyuri gol, apalagi kualitas set piece-nya West Ham juga kita akuin bagus Dan banget. cenderung itu tadi kata Coach Yasin ketika MU udah mulai buntu babak kedua sering banget tuh mulai nge-shoot asal Bruno Fernandes, Yes. Eriksen, Ronaldo dan Iya, ini bisa iya. menjadi malapetaka ketika counter dari West Ham Iya, untuk lawan betul. MU nanti ya. Karena menurut gue ketika lawan low block
United sejauh ini kalau ketemu lawan yang low block mainnya udah shoot dari jauh gitu. Karena kalau dari Kalau main Roblox lawan main itu dong yang game yang itu Belanda gitu. Kemarin syuting lini kedua banyak banget. loh. Iya, Kayak banyak. contoh dari lawan Spurs kan Spurs pertahanannya dalam banget gitu. Iya. Mereka shootnya banyak Tapi banget. Spurs gitu. ya. Jangan bahas Spurs, please deh. udah kalah sama 15 MU. Please deh. Kemarin Jangan dia- bahas Spurs deh. Gimana fans MU pasti udah mulai lega kan dengan kemarin atmosfer dari Ronaldo, Ten Hag dan juga pemain-pemain muda yang dimainkan seperti Malaysia kembali main bagus, juga Garnacho diberi kesempatan. Sepertinya ini buat start positif untuk MU yang mulai kembali menemukan track recordnya on the track bersama Ten Hag. Sekarang kita jeda sebentar untuk melihat yang satu ini sebelum bahasan selanjutnya. Ini dia. Halo Jebret Team semuanya, balik lagi di PB Ina. Udah oke permainannya, cuman memang bisa diakuin pemain dari Taiwan ini lebih agresif, bener-bener full nyerang, terus dia nggak mau main dilambetin gitu. Iya. Beberapa kali kan Dedis nyoba lambetin tempo, sama dia mereka nggak mau masuk di pola Dedis, mereka bener-bener nyerangin dan full attack mainnya. Jadi nggak kepancing sama pola permainan The Daddies ya? Saya kalau main ikut pancing bola The Daddies mah kelar. Nggak bakal ada kesempatan buat menang. Nggak ada. Itu seru banget matchnya Kak, luar biasa. Akhirnya menurut prediksi dia memang Fajar dan Rian akhirnya mendapatkan gelar pertama di tim ini. Tapi happy ngeliat Sinyo Kevin main, happy banget. Apalagi ya mungkin Sinyo juga masih belum 100%. Oh bener-bener. Tapi Kevin bagus banget mainnya. Sepanjang turnamen ya. Saya konflik waktu itu ada Konflik, perkonflikan. Harusnya saya ranking 2 masuk. tapi akhirnya nggak Diganti. ikut. Nggak ikut. Oh, dia ikutnya dulu yang TPI itu. TPI. Yang BSMS. Smash sikat habis namanya. Gue nonton lu dulu. Gila. Ada adegan tembak-tembakannya kan? Kocak Part of banget the ya. gimmick itu. Iya, ada Part of the show. gimmick-gimmickan tembak-tembakan. Ya itu dia PB Ina, pastinya selengkapnya saksikan langsung di Jebret Media TV. Pokoknya bersama Papam, Debbie, dan juga Andre. Bukan Agassi ya, karena itu main tenis. Kita ngomongin sekarang dari sisi Liga Champions kemarin, di mana tim-tim Inggris. Gue ketawa gara-gara Arif ini ketawa. Bikin ketawa mulu nih ruang ganti. Kita ngomongin bagaimana Liga Champions kemarin sudah ada 3 tim Inggris yang memastikan diri lolos ke fase knockout, di mana ada City, Liverpool, Chelsea, dan Spurs masih menunggu pertandingan terakhir. Tapi ini menunjukkan Spurs. Khawatirkan. Spurs masih bisa lolos ya menurut kalian ya? Masih peluangnya masih besar ya? Masuk di grup kolang-kaling aja susah banget lolos. Tapi rata itu kan. Tapi rata. Ya rata-rata level WL. Ya, level Spurs ya. Tapi rata semua poinnya kan 6, 7. Iya, 8776. Tapi ini artinya di saat Chelsea dan Liverpool lagi punya banyak masalah di internalnya termasuk transisi, tapi tetap mereka bisa memastikan diri dengan cepat. Ini berartinya nggak terlalu masalah buat mereka di kompetisi Champions League ya? Iya, kalau ini kan kita bicara tim yang selalu konsisten di Champions League kan. Liverpool, Chelsea, City, emang dari tahun ke tahun belakangan ini kan memang yang merajai Champions League dari sisi Premier League kan. Ya. Artinya walaupun ada masalah di Liga dan juga timnya, mereka tetap bisa. Beda karena Barcelona kan ada masalah di Champions League nggak bisa. 2 kali All English Finals kan, Inggris bisa melakukan itu. Ya. Itu kan suatu bukti bahwa emang switching ke ya timnya walaupun personelnya ini aja gitu kan, Ya. Chelsea doang, City doang, Liverpool doang, yang bahkan Spurs sempat masuk ke final juga. Artinya kan emang dari sisi quality, dari sisi mental, tim-tim Inggris sudah mulai jauh membaik dibandingkan tim-tim yang lain. Gitu ya. At least 4 besar selalu ada Inggris. Bisa ada Empat Inggris. besar tuh selalu Bisa sampai mereka 2 tim ya, bahkan masuk, semifinal ya. lolos fase grup juga hampir dipastikan mereka selalu lolos. Artinya secara quality untuk bisa lolos dari grup aja itu udah bukan something yang dikhawatirkan bagi Inggris, sudah sebagai menjadi hal yang mutlak dan pasti gitu kalau bagi klub Inggris. Ya, artinya belum apapun hasilnya di domestik ya. Ya. Buktinya Liverpool lah. tetap Ya aja. walaupun ya sebenarnya kalau kita banding tadi lo bilang mereka menjadi langganan segala macamnya, tapi kita juga Kalau Liverpool aja dari zaman dulu kan gitu kan. Di main Premier jelek. League-nya kayak apa sih? Ya peringkat bawah, tapi masih Champions jadi tim yang punya mental berbeda ya di Eropa. Nah Jal, kita ngomongin soal bagaimana Inggris sekarang merajai. Sekarang bagaimana dengan Spanyol? Tadi Mas Haris sempat bilang dia punya polemik segala macam, tetap punya kualitas berbeda ketika di Champions League, punya mentalitas yang selalu bisa minimal menembus fase grup. Tapi kan nyatanya Barcelona di Liga nggak ada masalah gitu. Mereka masih di papan atas, sama Madrid masih head to head. Selisih 3 Iya poin kan? doang. Ini peringkat 1 2 3. Iya kan? Arti ini ya akhir musim nih. Ini peringkat 1 Kalah- 2 kalah aja. Ini peringkat 1 2 3 Oh, sekarang. gue pikir akhir musim. Di klasemen kan Madrid, Barcelona, Atletico. Iya. Sekarang kan kayak Tapi gitu. nyatanya kontras banget nih Jal. Dia bermain di
Liga dan juga Liga Champions. Apalagi kalau Xavi alasannya katanya grupnya dia berat. Lo pasti kalau nanya Coach Justin, Inter nggak berat gitu kan. Di Liga Champions kan Inter berapa tahun terakhir cuma jadi tim bolak-balik doang kan. Lo melihat seperti apa Barcelona ini sekarang di Liga Champions? Menurut gue Barcelona justru nggak mengagetkan seharusnya dengan cara mereka tersingkir dari Liga Champions ke juga Liga Eropa gitu. Apalagi cara tersingkirnya juga almost predictable gitu. Segrup sama Munchen, habis itu segrup sama Inter. Gue aja dari awal ngeliat grup ini udah bisa memprediksi satu-satunya kemenangan dengan nyaman yang bisa mereka dapetin tuh lawan si Partizan itu. Jadi menurut gue lawan dua tim ini Bullshit lu. Lu bullshit kalau bilang Inter lebih kuat daripada Barca. Enggak, Gua pernah bilang, Coach. Bahkan Berdasarkan berdasarkan apa? Gue pengen tahu. Ini pengen gue bantai. Berdasarkan apa sekarang gue tanya? gue pernah Nggak, I don't bikin care ini. lu bilang, Yes. lu dasarnya apa lu bilang begitu? Karena pattern Barca dari musim lalu seperti Pattern itu dari gitu. mana Inter itu tahun ini terseok-seok. Di Liga nomor 4, Barca di Liga nomor 1, berada di rank 1, baru setelah kalah dengan El Clasico. Cerita dari mana Inter bisa ngalahin Barca? Gue dari awal musim, walaupun gue berkaca dari musim lalu, Inter juga cukup secara kualitas pemainnya walaupun masih di bawah, tapi menurut gue nggak jauh-jauh banget gitu. Bisa Apalagi lolos juga musim lalu ya. dengan sistem 3 center back yang dimiliki Inter itu menurut gue bakal menyulitkan Barca, dan itu terbukti gitu lewat Enggak, itu terbukti belakangnya. karena kebetulan setelah itu. Kalau gue nggak melihat alasan, there is no reason untuk kalah lawan itu. Di atas Ini kertas murni ya. Barsanya hancur aja. Ya, itu Dan juga itu nggak benar. bisa diprediksi karena di La Liga Barca main bagus. Tapi lu bilang nggak main bagus sebelumnya, sebelum El Clasico. Oh iya, at least menang. Iya, Ngerti menang nggak? kan. Iya kan? Iya. Dan Xavi ini kan telah bangun. Ya. Oke, setelah kalah lawan Inter dan Real Madrid baru dia merubah. Jadi kalau lu bilang gue udah prediksi, are you fucking paranormal? Ngerti nggak? That's bullshit apa yang lu bilang. Karena nggak ada dasar sama Gua juga sekali. nggak setuju. Lu main 3 back apa? Banyak yang main 3 back Yes, disika juga sama Barca. Masuk Mas Aryo. Kalau gua ngeliat Aryo sekarang gantian lu. Masuk Mas Aryo. Gua ngeliat di awal, gua juga sebetulnya gua ngeliat Inter bakal menyulitkan Barcelona di atas Iya, kertas ya. betul, Maksudnya betul. Ini purely Barcelona dan apa Munchen yang akan lolos dari Iya, awal seperti betul, itu. betul. Dan keapesan dari permainan Barcelona melawan Munchen, they dominate the game ketika di Munchen. Mereka nggak bisa cetak gol. Melawan Inter kan juga dominate luar biasa. Counter menjadi gol. Itu gua rasa dari 2 game ini yang membuat mereka betul-betul akhirnya harus mengalami kekalahan, kehilangan poinnya yang justru di kandang Munchen sama di kandang Inter yang pertama kali. Cuman dari awal musim gue melihat Barcelona akan kesulitan, gue nggak ngeliat itu gitu. Karena they building the Gak ada game. yang lihat itu, dia doang. Mau jadi pahlawan di sini. Gue bisa ngeliat itu, gue punya buktinya. Enggak, lu bisa, lu lak aja lu. Oh, gue bisa ngelihat itu. Bukti apa lu lainnya? Liverpool musim lalu Inter kesulitan loh sebenarnya. Jadi gue berdasarkan itu. Udah lu tidur aja kalau bikin Liverpool kesulitan. Di fase knockout ya musim lalu Liverpool. Jadi menurut gue Inter punya kualitas sebenarnya buat di grup ini. Untuk menahan Barcelona. Tapi mungkin yang maksudnya Rizal adalah gaya main Barcelona yang terlalu gampang diekspos coach. Karena lawan counter Inter yang memang bisa mengekspos itu. Barca kan. itu cuman finish, bener apa yang Haro bilang, finishing aja jelek. Tapi kan defense-nya juga jelek lu bilang transisinya. Apa? Transisi defense-nya ketika meninggalkan Iya, banyak area di kalau lu Busquets lihat itu kan. golnya Munchen kemarin, itu karena kalah speed. Iya ya, counter Ya kan? blunder dan kesalahan individual. Dan gue setuju di Munchen babak pertama itu bagus Barca. Harusnya Barca cetak 1-2 gol, nggak terjadi gol. Tapi kan lu harus pisahkan antara bermain bagus dan cetak gol dan finishing, oke? Yang kita bahas sekarang bahwa dia bisa prediksi Inter itu nggak ada dasarnya sama sekali. Menyulitkan bukan menang kali. Lu tadi prediksinya menang apa menyulitkan? Menyulitkan ya. Menyulitkan pun nggak ada dasarnya sama sekali. Kalau lu nonton Serie A, nggak usah Inter, tim-tim lain, Milan lah, Juve lah aja. It's a big joke secara tactical ya, dibanding Barca Madrid. Yang jadi masalah dengan Barca adalah satu, space-nya Busquets terlalu besar. Itu dirubah setelah seri lawan Inter, setelah lawan Real Madrid. Lawan Bilbao diobok-obok. Kemarin gue bilang, kalau seandainya Munchen main setengah cadangan, mungkin Barca bisa menang. Ya, Ternyata Munchen full tim, selesai juga. Kan gue udah bilang sama lu di Jumat kan, sejak kapan Munchen mau nurunin. That's why kita nggak tahu kan, gue nggak mau bertindak sebagai paranormal kan. Maka itu gue bilang seandainya Munchen turunkan setengah pelapisnya, Barca bisa ngelawan. Dan kalau lihat kemarin Barca memang main jelek, oke? Lawan Munchen. Ya,
Karena tapi gol-golnya Munchen itu murni karena individu yang kalah speed kan. Iya. Karena Bellerin. Iya. Jadi lu harus tahu kapan ini gol terjadi, kapan enggak. Tapi kalau lu bilang gue udah dari jauh, ya fuck you Enggak, lah. tapi mungkin good point argumentasi dari seorang Rijal. Lalu kan fans Liverpool. Musim lalu kan lu lihat bagaimana mereka bertemu di di home maupun away gitu. Lu lihat emang Inter bisa kan nyata bisa menyulitkan Liverpool di satu Iya, menyulitkan mungkin satu leg ya. imbang. Walaupun lah. nggak menang ya. Iya, mungkin kalau mereka 2 skor ini imbang, terus mereka bisa curi 1 lawan Munchen di kandang dan persen dua-duanya menang gitu Oke, kan. iya. Gue awalnya kalkulasinya seperti itu. Kalau kesulitan pun imbang mentok gitu. Iya. Nggak akan bisa menang ya. Iya. Pada akhirnya kan emang Liverpool yang menang. Ya lu salah, lu bilang pokoknya minimal bisa menyulitkan walaupun nggak menang gitu. Yang berharap Inter menang cuman fansnya Inter. Gua dan makan sate kambing nanti. Dan lu yakin itu nggak kan bisa menang? Enggak. Dan itu kan subjektif. Karena gue ngerti ngeliat nggak? Lewandowski gitu sih emang udah no hope. Iya, kemarin. kalau lu bilang objektif Inter, bohong besar lu. Tapi mungkin kalau gue dari sisi di atas kertas ngeliat pemain emang ngeliat Barcelona jauh diunggulkan sama Inter. Tapi ngeliat dari bagaimana Barcelona juga bermain musim ini, gue juga nggak seyakin itu. Tapi ternyata bisa menang. Gue gitu. bisa terima. Kalau lu bilang gue nggak seyakin itu, tapi tetap Barcelona unggul Ya, daripada gua setuju. Inter. Karena di atas Dari kertas, permainan, di atas kertas dari juga. segala, iya. Ya. Bahwa Inter menang, that football. Lu nggak bisa prediksi gitu loh. Oke, itu dia sudah cukup 1 jam. Akhir pekan nanti seharusnya jadi kemenangan mutlak buat semua tim besar karena kayaknya nggak ada big match. Jadi kalau misalnya ada yang kalah, bakal ada dibully nanti hari Senin. Thank you Coach Yasin, thank you Rizal, bagus sudah membuat Coach Yasin akhirnya nembak lu ya. Tadi kayaknya adem ya, sekali tembak mampus kan. Thank you juga Mas Aryo. Sampai ketemu Jumlah Tim di hari Senin. Stay safe dan juga happy weekend. Bye bye.